Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, karena di saya kebetulan hari ini pukul 4 sore ya. Jadi selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan kami yang menyaksikan video presentasi kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Janpar Isman Andria, NPM 2406210111 ya. Dan rekan saya Paul Christian Nababan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dan perencanaan sistem informasi kami ya, yaitu sebuah aplikasi pemesanan tiket online ya, entah itu tiket event ataupun ya intinya tiket ya, namun berbasis online ya, yang bernama Tiket Tama ya. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalahnya, lalu ruang lingkup sistemnya, serta kebutuhan sistemnya, dan perencanaan sistem perangkat lunak hingga ke kesimpulan dari sistem yang kami rancang seperti itu. Baik, kita langsung lanjut ke latar belakang terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat ini masih banyak proses pemesanan tiket event yang dilakukan secara offline ya. Jadi eh, di kondisi di lapangan kali ini tuh banyak masyarakat-masyarakat yang melakukan pembelian event itu secara offline gitu ya. Jadi belum ada online-nya gitu, sangat jarang sekali. Jadi kondisi di lapangan saat ini tuh kasusnya tuh user tuh harus menghubungi panitia melalui chat, melakukan transfer secara terpisah, lalu mengirim bukti pembayaran untuk diverifikasi secara manual. Proses saat ini ya, menurut saya ini sering menimbulkan beberapa masalah ya, entah itu penipuan, terus sulitnya untuk dipantau ya status pembayarannya, lalu juga ada resiko kesalahan mungkin ya, kesalahan pencatatan transaksi, dan mungkin ya menghabiskan proses ini ya, proses waktunya gitu ya. Jadi misalnya tuh saya memesan tiket harusnya itu besok, tapi karena slow respon, entah itu adminnya atau apapun itu yang panitianya, lebih tepatnya panitianya yang akhirnya menimbulkan waktu kami habis untuk menunggu panitia tersebut. Untuk itulah aplikasi ini ada ya. Jadi eh, Tiket Tama ini sebuah sistem informasi pemesanan tiket online berbasis web ya. Jadi tidak ada lagi tuh menunggu-menunggu panitia-panitia atau admin ya membalas chat kita, ataupun minimnya ini ya penipuan ya, karena tiketnya pun tidak ada campur tangannya human ya. Jadi berbasis ya oleh sistem gitu ya. Jadi bayar dan akan mendapatkan tiketnya langsung gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kita langsung lanjut ke ruang lingkup eh, sistemnya saja ya. Ruang lingkup sistem dari aplikasi Tiket Tama ini sebetulnya itu seluruh proses pemesanan tiketnya secara online ya. Melalui sistem ini pengguna atau user dapat melihat informasi event yang tersedia ya, memilih tiket, lalu melakukan pemesanan hingga melakukan pembayaran gitu ya. Dan finalnya itu user akan mendapatkan etiketnya ya setelah berhasil melakukan pembayaran, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sistem ini yang kami rancang ini untuk menangani proses dari awal hingga akhir secara terintegrasi ya dalam suatu platform gitu. Seperti itu. Kita lanjut ke target kualitas non fungsionalnya ya. Selain fitur-fitur utama yang tadi sudah saya jelaskan ya, sistem ini juga harus memiliki kebutuhan non fungsional yang harus diperhatikan ya. Misalnya sistem harus mudah digunakan oleh user ya, khususnya oleh user masyarakat ya.
memiliki performa yang baik saat diakses, tidak down gitu ya. Misalnya diakses 1000 apa 1000 user, 1000 masyarakat untuk membeli satu tiket gitu, jangan sampai aplikasi kami ini down gitu ya. Secara servernya gitu ya. Karena eh ini PR bagi kami ya untuk membuat aplikasi ini tuh karena tiket online ya, jadi mungkin aja akan ada sistem war-war tiket seperti itu ya. Dan ini yang akan kami pastikan ya bahwasannya server kami itu baik gitu ya, bisa memberikan respon yang cepat dan melakukan transaksi pun aman gitu ya. Jadi dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan fungsional tersebut, sistem ini tidak tidak hanya berjalan dengan benar ya, tetapi juga memberikan pengalaman yang baik bagi, user tentunya, seperti itu. Kita lanjut ke fungsional sistem ya. Oke, di fungsionalitas sistem ini, secara apa ya, secara, umumnya ya, user ini yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan registrasi login terlebih dahulu ya tentunya Bapak Ibu sekalian. Jadi, eee, user harus mendaftarkan akun jika akunnya belum ada, jika sudah ada, dan sudah dibuat, maka user tinggal login saja. Nah, setelah login maka ditampilkan, landing page ya atau katalog event-nya gitu ya. Nanti akan menampilkan event-event yang sedang tersedia hari ini ataupun event-event yang akan datang gitu ya, ataupun event-event yang sudah lewat gitu ya. Nah, user di sini bisa memilih event-event yang, user minat. Misalnya saya minat nih nonton event, A nih di tanggal sekian, maka nantinya, di aplikasi kami akan ada tiket khusus pembelian di event tersebut gitu ya. Nanti jika user minat untuk, membeli tiket di katalog tersebut, maka user lanjut untuk ke halaman pemesanan tiket ya. Nanti di pemesanan tiket ini, user, dikasih tahu tentu saja ya, dikasih tahu perhitungan total biayanya berapa gitu ya, sesuai harga harga tiketnya gitu ya. Karena tiap event pun pasti akan berbeda-beda ya secara harga tiketnya. Lalu juga nanti di proses, pemesanan tiket ini user, perlu mengisi data-datanya ya, mulai dari nama, email, data-data penting ya, NIK gitu ya, dan lain-lain gitu. Setelah user, mengisi data-data, yang penting tersebut, maka user akan diarahkan untuk ini ya, untuk melakukan pembayaran ya. Nah, ini pembayaran ini sudah integrasi dengan API ya untuk QRIS, e-wallet, dan verifikasi status real time-nya ya. Jadi, setelah user mengisi data, akan lanjut ke proses pembayaran ya. Nanti itu akan tampil, proses pembayarannya akan menggunakan apa, entah itu mungkin akan menggunakan BCA virtual akun, ataupun menggunakan QRIS gitu ya, dan lain-lain terserah user sebetulnya. Nah, jika user memilih dengan QRIS, maka nanti akan ada QRIS, setelah user bayar gitu ya, menggunakan HP, misalnya seperti ini gitu, di-scan pembayarannya, terus di-input-kan gitu ya harganya, nanti otomatis ya, statusnya akan berubah secara real time menjadi sudah lunas atau sudah dibayar gitu ya. Nah, setelah sudah bayar ini, maka nanti user diarahkan ke halaman etiketnya seperti ini ya. Nah, di etiket ini ditampilkan, ya etiket, eee, user tersebut gitu ya. Misalnya user tersebut mendapatkan etiket, A gitu ya, dengan ID-nya berapa gitu ya, karena setiap user-user ini akan berbeda, akan mendapatkan ID-ID yang berbeda seperti itu ya. Jika sudah mendapatkan etiket, ya user tinggal, disimpan saja etiketnya dan nanti ditunjukkan langsung kepada panitia ya di lapangan atau di venue gitu ya ketika user akan datang ke event tersebut. Karena etiketnya sudah ada, tinggal ditunjukkan saja, lalu, ya udah user dapat menikmati event-event yang, user beli tersebut gitu ya tiketnya. Setelah itu ya user boleh saja log out atau keluar dari aplikasinya gitu ya.
Seperti itu gambaran besarnya ya, use case, utama, user-nya, seperti itu. Untuk selanjutnya silakan oleh rekan saya dijelaskan untuk bagian DPPL-nya ya. Silakan Kang Paul. Baik, terima kasih Kang Jampar atas penjelasannya. Lalu selanjutnya ini pada slide 6 ada deskripsi perancangan perangkat lunak. Setelah kebutuhan sistem dianalisis, langkah berikutnya adalah melakukan perancangan perangkat lunak atau yang disebut juga dengan DPPL. Pada tahap ini, kami menentukan bagaimana sistem akan dibangun, bagaimana setiap komponen akan saling berinteraksi, serta bagaimana alur data berjalan di dalam sistem. Tujuannya dibuat DPPL ini supaya proses pengembangan nantinya memiliki struktur yang jelas dan mudah untuk diimplementasikan. Slide selanjutnya ada arsitektur client server. Tingkat pertama menggunakan arsitektur client server. Pada sisi klien terdapat pengguna yang mengakses aplikasi melalui browser, kemudian permintaan dari pengguna yang akan dikirim ke server untuk diproses. Server bertugas untuk mengelola logika bisnis, melakukan validasi data, berkomunikasi dengan database, dan mengembalikan hasil kepada pengguna. Dengan arsitektur ini, pengelolaan data menjadi lebih terpusat, aman, dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Slide 8 terdapat modul utama sistem. Untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan, sistem dibagi menjadi beberapa modul utama. Contohnya terdapat modul utama, modul manajemen pengguna, modul event, modul pemesanan tiket, modul pembayaran, dan modul etiket. Setiap modul memiliki tanggung jawab masing-masing, namun tetap saling terhubung untuk mendukung keseluruhan proses bisnis dan sistem. Untuk selanjutnya, pada slide 9 ada skema basis data. Pada bagian ini ditampilkan rancangan basis data yang digunakan oleh sistem. Database berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi penting seperti data pengguna, data event, data tiket, data transaksi, dan data pembayaran. Perancangan database yang baik sangat penting karena akan mempengaruhi performa sistem serta konsistensi data yang tersimpan. Untuk slide selanjutnya, mungkin akan dijelaskan kembali oleh Kang Jampar. Oke, baik. Terima kasih Kang Faul. Kita lanjut eh, ke ujung ya sebelum penutupan, yaitu ke bagian alur proses bisnisnya ya atau end to end-nya. Jadi ya seperti yang sudah saya jelaskan di poin use case pengguna ya. Jadi alurnya itu tadi registrasi terlebih dahulu, daftar dulu ya jika belum punya akun. Jika sudah daftar, nanti daftarnya bebas ya akan menggunakan menggunakan email pribadi ataupun email siapapun, yang penting emailnya harus aktif ya. Lalu juga di proses registrasi ini kami menyediakan ini ya SSO menggunakan Google gitu ya. Jadi nanti bisa login via Google gitu ya tanpa harus menginputkan emailnya gitu ya. Maka nanti akan terintegrasi juga dengan Google gitu ya. Nah, jika sudah registrasi, maka nanti tinggal login ya. Di login ini pun sama gitu ya. Jadi tidak hanya login input email apa, password apa. Kalau misalnya sudah daftar menggunakan SSO via Google gitu ya, nanti login pun bisa ya. Jadi Google pun tinggal login as Google aja gitu ya. Atau ya dengan cara via SSO Google gitu. Jadi nanti tidak perlu ribet menuliskan email, menuliskan password, jadi tinggal login saja gitu ya. Nanti kalau sudah login, nanti disediakan event-event ya, nanti ada kategori eventnya juga, entah itu event musik, event lari, event apapun itu ya, semua event-event ada gitu ya. Nah, nanti tinggal dipilih saja, jika sudah diminati oleh user otomatis memilih event tersebut, maka akan diarahkan ke halaman pesan. Di pesan ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tampilkan field-field biodata atau biodata singkat ya, kayak yang wajib-wajib kayak nama, email, nomor HP, nick juga gitu ya. Dan tentu saja diberikan biayanya ya secara otomatis dan sesuai juga biayanya itu berapa gitu. Nah, setelah itu user melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, entah itu menggunakan eh, apa
BCA virtual akun atau ya bukan BCA virtual akun, sorry, menggunakan virtual akun lebih tepatnya ya, nggak BCA doang gitu kan, ada BNI, ada, Mandiri dan lain-lain ya, pokoknya virtual akun ataupun bisa menggunakan QRIS gitu ya, ataupun e-wallet pun bisa sebetulnya gitu. Setelah melakukan pembayaran, maka nanti diverifikasi oleh sistem, entah itu berhasil atau enggak. Nah, ini kalau nggak berhasil, entah itu misalnya sinyal jelek ataupun saldo tidak cukup, ya nanti hasilnya gagal gitu ya, akan diarahkan ke halaman yang gagal melakukan, pembayaran gitu. Ataupun nggak dibayar-bayar nih setelah setelah beberapa menit gitu ya, nggak dibayar-bayar, maka nanti akan diarahkan ke halaman yang gagal gitu ya, gagal melakukan pembayaran. Tapi jika sudah berhasil melakukan pembayaran, maka nanti diarahkan ke halaman yang berhasil gitu ya, ada notifikasinya juga nanti tuh. Nah, setelah itu, setelah menampilkan halaman, berhasil melakukan pembayaran, nanti akan diarahkan user bisa atau ya user dapat klik etiketnya gitu ya, nanti akan tampil lihat lihat etiket Anda, user klik etiketnya, maka, ditampilkan etiket user tersebut, entah itu misalnya ID 001 event A, ID 002 event A, event B gitu ya. Jadi beda-beda ID etiketnya pun ya, tergantung user memilih event-nya gitu ya, dan tergantung orangnya juga ya. Yang pasti ID etiket ini akan berbeda dengan user-user lain. Dan setelah itu ya prosesnya selesai gitu ya. Tinggal user, tunjukkan saja kepada panitia di venue gitu, "Ini saya sudah beli tiket event ini, tiketnya ini, ID-nya ini." Nanti, mungkin panitia prosesnya di-scan ataupun, dilihat ID-nya, jika sudah sesuai, ya user dapat masuk ke acara tersebut. Begitu untuk gambaran alur, proses bisnis atau end to end-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya, sebagai kesimpulan dari aplikasi kami Tiket Tama ini merupakan solusi digital untuk proses, ini ya, untuk proses pemesanan tiket event secara online, seperti itu ya. Jadi sistem ini yang kami rancang ini harapannya ya dapat mengatasi berbagai kendala-kendala yang dilakukan secara manual ya, entah itu seperti kesalahan pencatatan biayanya, sorry, ataupun, lamanya verifikasi pembayarannya, user-nya misalnya atau user atau panitianya itu, ini ya, apa, slow respon gitu ya di WhatsApp, nggak dibales gitu, dibalasnya kapan, belinya pengen hari ini tapi balasnya kapan, kan, sangat apa ya, sangat, ini ya, menghambat gitu ya, menghambat waktu, memakan waktu kami juga gitu ya, jika dilakukan secara manual. Ik Terus juga tidak hanya itu sih, terus juga ada juga, kesulitan ini ya, seperti kesulitan dalam pengelolaan data transaksinya juga ya. Dan yang paling bahaya sih ini, eee, adanya penipuan ya, penipuan-penipuan tiket ya jika dilakukan secara ini ya, secara, manual gitu ya. Misalnya saya pesan tiket ini di orang yang nggak dikenal, yang akhirnya saya sudah transaksi, namun tiketnya nggak dikasih gitu ya, kan itu sangat merugikan bagi masyarakat-masyarakat, di Indonesia ini gitu ya, khususnya di Indonesia ini ya. Jadi ya dengan, adanya aplikasi Tiket Tama ini, saya harap ya, eee, teknologi teknologi website kami ini, verifikasi pembayarannya kan karena sudah otomatis gitu ya, terus juga, pencatatan biayanya juga akan, jelas gitu ya, dan harapannya pun, dapat, mengatasi keluhan-keluhan user ya, yang sebelumnya itu melakukan pemesanan tiket secara manual gitu ya. Yang paling penting sih saya membuat aplikasi ini tuh untuk, mengurangi kasus-kasus penipuan ya, penipuan tiket secara manual gitu ya. Karena dengan melakukan pemesanan tiket di aplikasi kami ini, itu insya Allah sudah terjamin, keamanannya gitu ya, tidak akan adanya penipuan karena basisnya pun berbasis website ya. Jadi kalau sudah bayar akan diberikan etiket ke akun yang membeli tersebut, seperti itu ya. Baik, terima kasih, segitu saja yang
saya sampaikan dan rekan saya Paul sampaikan, mungkin sebelum saya akhiri, mungkin akan saya sedikit demokan ya aplikasi eh, Tiket Tama ini gitu ya, karena aplikasi Tiket Tama ini sebagian sudah di-develop ya oleh kami. Jadi akan saya spill sedikit eh, aplikasi Tiket Tama ini gitu ya, mulai dari landing page-nya hingga halaman login dan registernya seperti itu ya. Oke, ditunggu nanti akan saya share screen terlebih dahulu aplikasinya. Seperti itu. Sebelumnya untuk penjelasan PPT ini saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Eh, saya akan mendemokan sedikit ya untuk aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Tiket Tama ini. Secara tampilan landing page kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti di sini akan diisi event-eventnya ya, gambar gitu ya. Disesuaikan misalnya festival musik, nanti ada flyernya ya. Tapi nanti kami harus meminta flyer tersebut kepada panitia yang akan menjual tiketnya menggunakan aplikasi kami ini gitu ya. Dan yang lain-lain ya, ada maraton juga, ada pameran dan lain-lain gitu ya. Nanti akan disesuaikan, kalaupun memang ada event terbaru akan kami update gitu ya, gambar beserta harga-harga dan lokasi dan tanggalnya pun seperti itu. Nah, ini cara kerjanya ya, pilih event, pembayaran mudah dan dapatkan QR gitu ya. Nah, ini ada sebuah langganan gitu ya. Jadi nanti masukkan email user, maka nanti akan ada info-info promo atau apa ya sebutannya itu, voucher gitu ya, seperti itu mungkin ya. Nanti kedepannya akan ada info seperti itu. Nanti ada footernya juga ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilan landing page-nya. Ini udah dibuat secara responsif juga ya. Untuk di mobile nanti tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya. Tuh. Ada beberapa juga yang harus kami perbaiki sepertinya ya. Belum 100% responsif seperti itu. Nah, ini kan tampilan landing page ya. Jadi kalau user akan membeli tiket ini, user harus melakukan login terlebih dahulu atau daftar ya. Jadi misalnya kita login, nah kalau misalnya ini tampilan loginnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya tampilan login ini user belum punya akun gitu ya, maka user perlu daftar dulu ya. Misalnya saya belum membuat akun ya, user harus daftar terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini untuk tampilan daftarnya gitu ya. Di sini ada field nama lengkap, alamat email, dan kata sandi dan konfirmasi kata sandinya gitu ya. Nah, di sini juga kami menyediakan daftar SSO ya. Tadi yang sudah saya jelaskan juga di PPT ya. Jadi bisa daftar melalui Google langsung gitu ya. Jadi tidak perlu mengisi field-field ini gitu ya. Nah, ini field semua ini sifatnya mandatory ya atau wajib isi. Jadi kalau misalnya kita kosongkan lalu daftar sekarang, ini tidak bisa ya, ada validasinya ini. Nama lengkap wajib isi gitu ya, alamat email wajib isi, kata sandi wajib isi, konfirmasi kata sandi wajib isi juga gitu ya. Jadi ini sifatnya mandatory gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita isi nama lengkapnya Zanfar Isman Andria gitu ya, alamat emailnya. Nah, di sini kalau misalnya alamat emailnya tidak sesuai, misalnya janpar.com. Nah, ini kalau kita daftar sekarang, nah ini nggak bisa nih ya. Please include ad ya, adnya gitu ya, dan domainnya gitu ya. Jangan lupa juga. Ini kan domainnya belum ada gitu ya, baru .com doang. Jadi harus menambahkan ad dulu nih. Kalau ad udah ada validasi juga harus menambahkan domain gitu ya. Ini domainnya misalnya di sini kita isi gmail.com gitu, ataupun ya apapun itu ya, example.com pun bisa gitu ya. Kalau seperti ini bisa-bisa aja ketika daftar sekarang. Nah, ini udah lolos ya validasinya, jadi tinggal kata sandi saja gitu ya. Kalau misalnya gini gimana, nggak bisa juga ya, harus ada namanya sebelum domain atau ad-nya gitu ya. Jadi harus ada
nama emailnya gitu ya. Nah seperti ini baru lolos gitu ya validasinya. Nah ini sekarang kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Di sini pun udah ada validasinya ya. Kalau misalnya di sini kata sandinya cuma 3 gitu ya. Nah, minimal ada validasi minimal 8 karakter gitu ya. Jadi kata sandinya harus 8 karakter. Ini bisa dibuka, tutup juga ya. Bisa dilihat, bisa disembunyikan. Nah, gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Kalau udah 8 gini udah bisa harusnya. Tapi akan gagal juga karena tidak sesuai, kata sandi tidak cocok. Nah, yang ini yang konfirmasi kata sandinya diisi 1 2 3, yang kata sandinya 1 2 3 4 5 sampai 8. Maka di sini sekarang masalahnya di konfirmasi kata sandi ya. Kata sandi tidak cocok. Jadi kalau misalnya di sini udah cocok 4 5 6 7 8, maka harusnya berhasil gitu ketika daftar sekarang itu. Nah, berhasil nih ya. Pendaftaran berhasil, fitur ini belum terhubung ke backend. Nah, ini ya. Karena sejauh ini kami membuat aplikasinya ini belum nyambung dengan backend ya. Jadi belum ada backendnya, baru saja UI-nya. Jadi untuk secara code-nya pun saya baru membuat ini ya, UI-nya saja. Ini kebetulan menggunakan framework Next.js ya, dengan library React. Nah, di sini ada, nah ini SRC-nya di sini ada aplikasinya, di sini baru ada halaman register dan halaman login, dan tentu saja ada landing page-nya ya. Ini page-nya seperti itu. Ini komponen-komponennya pun gitu ya. Ada footer, ada navbar, ada search dan lain-lain seperti itu. Ini menggunakan Next.js ya dengan framework-nya React seperti itu. Nah, untuk halaman login gimana? Untuk halaman login pun sama ya. Tapi di sini hanya ada 2 field saja. Kalau misalnya kita kosongkan, ada ini ya, alamat email wajib isi, kata sandi wajib isi gitu ya. Tapi kalau udah kita isi @gmail.com sudah 134 56 78, baru bisa daftar. Tuh, login berhasil. Begitu, ini belum terhubung ke backend ya. Namun sayangnya belum ada backendnya, jadi sehingga belum diarahkan ke halaman pemilihan tiket ya, pemilihan kategori event gitu ya. Jadi karena belum dibuat juga sih halamannya gitu. Jadi baru sampai halaman register dan login saja. Segitu mungkin yang bisa saya demokan untuk aplikasi Tiket Tama ini. Nanti jika ada update akan saya terus kembangkan juga aplikasi ini ya. Seperti itu. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.